tes Iya, iya. tes di Iya, Mustopo iya. mungkin seperti apa sih Mayang, susahkah tesnya di kedokteran gigi atau seperti apa mungkin? Sebenarnya susah-susah gampang sih. Itu tadi aku di 100 soal, durasi 2 jam. Ya lumayan sih, ya nggak gampang-gampang banget, nggak susah-susah banget sih. Tapi setidaknya aku bisa ngerjain gitu. Ada kesulitan sendiri nggak sih Mayang dalam menghadapi tes tersebut? Tadi kita sempat stres. Jadi dia ditemenin juga tuh, kayak dia ditemenin juga, dia support apa yang susah. Dari semalam dia udah mulai belajar. Kan dia udah bilang besok nih ada tes online dari Mustopo gitu, ya udah kamu belajar dulu. Nah tadi dia ditemenin tuh, agak susah, agak stres juga dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari Mustopo. Tapi dia bilang udah jawab aja semampu kamu gitu. Jadi tadi setelah online terus ada Zoom juga dari pihak Mustopo, Zoom online wawancara dengan Mayang dan Dedi, semua orang tua ya, beberapa orang tua yang anaknya daftar di situ kita Zoom semua. Berarti isu Mayang sudah diterima belum ya, Ded? Iya sebenarnya sih kalau isu belum diterima memang benar, karena memang prosedurnya harus melalui tes dulu gitu, Jadi tadi sudah melalui proses tes, tadi juga ada wawancara, ya sudah sebenarnya sih sudah ada penerimaan itu dari berapa? Dari ribuan itu kata orang Mustoponya cuma hanya diterima hanya ratusan aja sih gitu. Tadi tesnya pagi atau siang deh? Pagi tadi. Jadi hari ini memang agak padat. Pagi tadi tes online Mustopo, terus jam 2 ini kita Mayang ada kelas presenter, MC, penyiar radio. Nanti malam perform di salah satu kafe di Jakarta. Yang sulit apa tadi Mayang? Apa? Yang sulit apa tadi? Yang sulit Iya. apa pelajaran? Tesnya tadi yang bikin stres Mayang apa? Soal apa ya tadi ya? Oh iya, bahasa Indonesia. Apa ya, kayak sinonim gitu yang ini apa sih? Apa sih gitu. Terus pas aku baca-baca lagi, oh gini, ini sebenarnya sambungan kata gitu. Sinonimnya kayak sambungan kata gitu. Yang bahasa Inggris sih tadi. Soalnya panjang banget. Nah, kenapa sih yang ambil fakultas dokter gigi? Kenapa dokter gigi? Tanyanya yang kenceng. Malu. Karena apa ya, dapat masukan dari tante kan juga dokter gigi, terus aku juga banyak kenalan dokter gigi juga, jadi dapat masukan kayak udah nggak apa-apa masuk dokter gigi aja. Masuk dokter gigi aja nggak apa-apa, nanti koasnya di sini gitu-gitulah pokoknya. Terus kira-kira tadi dari tes yang tadi tes Mayang, yakin nggak, optimis nggak bisa masuk di perguruan ini? Insya Allah, doain aja. Hasilnya kapan? Hasilnya kapan ya? Naik ke 8. Hari Rabu tanggal berapa tuh? Tanggal 6 ya? Ded sudah ini nggak, Ded? Iya. Dalam artian apa? Sudah maksudnya siap untuk ada kepahitan seandainya Mayang tidak diterima, nanti akan kemana gitu? Oh gitu, ya ada sih. Kalau misalnya tidak diterima tetap di Mustopo juga. Ya tadinya kan memang mau mengambil public speaking ya gitu, public speaking di kuliah di sana. Ya ada tetap di Mustopo. Nanti kita bicarakan plan B-nya. Ini kan plan A, plan B-nya nanti kita akan bicarakan. Tapi Kalau dari Mayang sendiri mungkin passionnya itu emang di kedokteran gigi atau di mana sih passionnya, pendidikannya Mayang sendiri? Udah pengennya di situ ya? Passionnya tuh sebenarnya apa ya, public relation sebenarnya, cuman karena mengingatkan lagi kalau aku di SMA itu IPA, jadi kayak aku nggak mau linjur gitu karena takut ribet juga kan nanti. Dia udah ambil kedokteran gigi aja lah gitu. Tapi dan soal beasiswa gimana, Ded? Itu beasiswa mandiri kan katanya, kata Mustoponya itu gimana ya? Klarifikasi aja lah. Oke, ini sekarang Dedi klarifikasi ya. Ini rame banyak dibicarakan di media sosial. Supaya jangan salah, ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Dedi mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tidak ada kita bicara Mayang itu mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut. Beasiswanya itu ada seseorang yang memberikan beasiswa ke Mayang untuk sekolah atau mengambil jurusan fakultas kedokteran itu di Mustopo. Jadi beasiswanya itu personal.
gitu. Ada seseorang yang Dedi nggak bisa sebutkan namanya, orang ini baik sekali dan yang beliau inilah yang memberikan beasiswanya ke Mayang ya. Jadi clear ya, bukan dari Mustopo. Oh, dalam artian Mayang dibiayain oleh seseorang ya, itu dinamakan beasiswa untuk Mayang. Kan untuk menyongolkan anak kan pasti Dedi kan punya planning uang segala macam kan, Det. Apakah Dedi akan mengandalkan orang itu secara terus-menerus atau seperti apa, Det, mungkin? Ya kalau lihat ke depannya sih sebenarnya kan Dedi juga udah mulai tanya-tanya ya ke saudara, kan ada kan tantenya dia dokter gigi ya, Tante Rini itu. Ya itu nanti kemungkinan alat-alat itu kan perlu ya, alat-alat untuk prakteknya Mayang dan sebagainya ya. Kalau Dedi sih sebenarnya tinggal tergantung nanti lihat ke depannya. Kalau misalnya memang harus Mayang harus membeli alat-alatnya kedokteran itu untuk dari Dedi, ya Dedi yang beli nanti. Tapi kalau misalnya seseorang ini yang baik hati ini, yang ini udah nggak usah, Dedi nggak usah keluar uang, pokoknya nanti semua alat-alat praktek segala macam saya yang biayain, ya sudah nggak apa-apa. Tapi Dedi sendiri nggak masalah kalau yang dibiayain sama orang gitu kuliahnya. Ya nggak apa-apa, itu kan sama aja beasiswa kan. Tapi kan beasiswanya kan bukan dari kampus lagi, jadi bilangin sekali lagi ya di garis bawah ini underline. Tapi pasti menjadi bukan alasannya dari Mustopo. Tapi menjadi alasannya si orang itu untuk biayain Mayang. Apa sih alasannya? Nggak mau udah dijelasin ya. Itu pokoknya sekarang ini nggak mau jelasin siapa orang itu, alasannya apa. Jadi nggak mau jawab. Jadi nggak mau komen. Yang penting orang itu baik dan mau membiayai Mayang untuk kuliah. Udah itu aja cukup, enough. Mayang jadi ini nggak sih, jadi beban apa itu balas budi, harus nanti utang jasa seperti apa mungkin kalau udah sukses nih, karena kan orang lain yang membiayai. Balas budinya ya paling belajar dengan tekun Mbak ya, dan jadi harus mendapatkan nilai yang terbaik dan menjadi dokter Mayang. Nih Dedi sekarang manggil dokter. Kalau di rumah dokter, insyaallah. Gigi sakit nih. Jadi ini maaf, ini yang membiayai Mayang ini orang terdekat ya sih. Aduh, ditanya lagi, pokoknya nggak mau deh, orang terdekat, orang jauh udah nggak mau dibahas lagi. Pokoknya siapa dia itu udah, pokoknya ada orang udah nggak mau dibahas lagi. Pokoknya ada orang yang mau membiayai, mau ngasih beasiswa, udah cukup, udah berlanjut yang lain deh. Yang penting kan sudah sudah diklarifikasi kan. Pokoknya beasiswanya bukan dari Mustopo, pokoknya beasiswa itu dari seorang. Udah jangan dibahas lagi. Udah cukup. Cukup udah nanti aja. Yang sosoknya dekat sama Dedi juga. Iya, udah nanti aja, udah nggak mau, itu no comment. Dan memang ada isu-isu kalau Profesor Bambang yang biayai, benar nggak sih dia? No comment, udah. Yang penting Dedi nggak mau jawab. Yang penting pokoknya beasiswanya bukan dari kampus Mustopo, beasiswanya dari seseorang yang memberikan itu kepada Mayang untuk Mayang sekolah atau kuliah di kampus Mustopo. Tapi Dedi menyiapkan uang nggak sih, Det? Apakah Dedi hanya pure dari uang itu, uang si orang itu aja, ataukah Dedi juga menyiapkan? Kan nggak mungkin Det mengandalkan satu orang itu aja. Iya, udah pasti lah, udah pasti Dedi juga. Tapi sampai lulus dibiayain sampai Mayang lulus jadi dokter. Nanti dia bakal ke lain, bakal juga nggak dia? Iya, pokoknya kuliah aja. Mau ambil jurusan apa, pokoknya tuh akan dibiayai, dia akan dikasih beasiswa Mayang. Mau fakultas kedokteran, mau fakultas hukum, mau fakultas apalagi terserah, pokoknya Mayang mendapatkan beasiswa dari seorang tersebut, ya. Sekolah kedokteran kan nggak sedikit dia. Mahal ya. Jadi nggak mikir, maksudnya orang lain yang biayain gitu. Udah menyiapkan uang beban nggak sih, Det? Maksudnya orang lain nih biayain. Jadi udah menyiapkan duit sendiri nggak sih untuk cadangan-cadangan? Mungkin nggak mungkin. Iya, kan tadi Dedi bilang kan praktek dokter itu udah harus di rumah itu harus ada alat-alat praktek dokter ya, itu kan paling nggak Dedi harus siapkan juga itu. Untuk beban sih nggak ada beban ya. Tapi Det, jadi begini, Dedi nggak takut misalnya suatu saat. Aduh, enggak, udah. Jangan dipotong dulu. Maksudnya gini, suatu saat netizen bakal balikin kayak waktu gala aja dibiayain sama orang buat rumah gala, terus Dedi protes karena masih ada kakeknya nih yang mampu membiayai dia hidup. Nah, sekarang ada orang yang bayarin Mayang sekolah, tapi Dedi dengan legowo nggak apa-apa pakai uang orang aja, nanti Dedi
nggak apa-apa, nggak usah kirim Mayang kuliah. Iya, ini kan beasiswa beda. Pendidikan, ini beasiswa. Kan dia bilang beasiswa, berupa beasiswa, tapi beasiswa itu orang lain. Dah, cukup. Jadi nggak apa-apa kalau dibatasi sama Mayang, netizen. Mayang, kemarin kan sempat ada dibully ya dengan salah ngomong waktu diwawancara gitu. Menanggapinya gimana? Yang mana wawancara yang mana? Yang soal sudah diterima. Dibully karena masuk FKD. Gitu. No komen lah. Beban gak sih buat Mayang sendiri? Enggak, udah biasa. Udah ya. Dah, cukup. Jadi soal kan katanya kemarin saksinya DS Dodi Sudrajat kan seperti apa dan mungkin udah ada. Kalau mau sampai sekarang ini alhamdulillah belum dipanggil. Tapi kalau misalnya dipanggil sebagai warga negara yang baik, jadi akan datang nanti. Nanti kasih tahu teman-teman kok. Kalau datang nggak mungkin diam-diam, pasti akan datang. Siap bela Tiara Marlen ya, Det ya? Apa? Siap bela Tiara Marlen? Siap nggak? Sebenarnya kalau bela Tiara Marlen sebenarnya kalau memang dibutuhkan ya iya, karena sebenarnya kan kalau dilihat dari proses hukumnya juga sebenarnya nggak Dedi ragu gitu ya. Harusnya kan sebenarnya Tiara Marlen itu kan dipanggil dulu somasi 3 kali ya, sesuai dengan SK Menteri, itu nggak dipanggil. Setahu Dedi sih nggak dipanggil, atau udah dipanggil Dedi nggak tahu ya, tapi tiba-tiba kan langsung jadi tersangka gitu. Jadi ya kalau Dedi tanya ke waktu itu ke Firdaus ya, pengacara hukumnya, Firdaus juga bilang begitu, nggak ada somasi katanya ya, nggak ada somasi terus tiba-tiba jadi tersangka. Tapi sampai saat ini Dedi belum dapat surat cinta dari Polres Depok gitu. Jadi nanti kalau misalnya dapat pasti Dedi datang, karena itu kan sebagai warga negara yang baik harus memberikan keterangan ya. Tapi kemarin kan Tiara sempat sama Haji Faisal kan sempat makanya datang gitu kan mereka, kemudian akhirnya tetap maaf. Mediasi gagal, tapi tetap lanjut ke persidangan. Nah gitu. Jadi sebenarnya sih nggak dengar beritanya. Oh begitu ya. Ya kalau misalnya masuk ke persidangan ya emang harus melalui proses ya persidangan. Tapi nanti kalau di persidangan juga dia harus dapat harus menjadi saksi, siap kok semua, siap. Gitu, ya. Berarti akan mendukung ya dan prosesnya. Misalnya kan dicerai sama suaminya itu karena kedekatan Dedi juga dengan Tiara Marlen. Wah nggak tahu Dedi, no komen Dedi kalau yang itu nggak bisa komentar masalah rumah tangga orang. Dan soal anak muda Puput ulang tahun ini seperti apa? Udah ada komunikasi mungkin, udah ada kado-kadonya mungkin ya. Kita ngasih ya. Kemarin kita ngasih kado, Mayang kemarin beliin salah satu baju di salah satu di mall tuh udah dipaketin ke sana, dikasih ke mana, dikirim pakai Gojek ya. Kemarin udah dikirim. Dititipin ke sang manajer ke Tante Irma. Kenapa nggak ngasih langsung Mayang? Kan gak diundang. Itu pilihan Mayang sendiri hadiahnya atau gimana? Iya, karena lagi lihat-lihat juga di mall karena yaudah lucu ya? Lucu karena ada store buat kids juga kan. Udah sekalian aja lah. Berarti ada itikat baik nih, Det. Berarti dari Iya, bukan itikat baik, emang itu kan harus seperti itu ya. Karena itu kan biar gimana pun darah Dedi juga gitu kan. Iya. Dia kemarin ulang tahun. Ya sudah, apa-apa ulang tahun, semoga panjang umur ya Maya, Aisyah, semoga jadi anak yang soleha ya. Sukses di masa depan. Jadi dokter juga. Jangan lupain Mayang sama Dedi. Kangen gak sih, Det? Mungkin kangen gak sih? Kangen. Tapi sering komunikasi nggak? Orang deket kok, nggak beda tower aja. Berarti komunikasi sering ketemu deh. Enggak sih, enggak komunikasi. Komunikasi udah enggak ada komunikasi. Enggak menanyakan kondisinya atau gimana? Enggak. Soalnya kan udah nomor teleponnya udah ganti ya. Udah enggak ada nomor teleponnya Mama Puput, udah diganti. Jadi enggak ada komunikasi. Terus untuk usaha untuk dekat sama anak bagaimana deh? Ya dalam artian kan sudah sama Mama Puput kan udah artinya sudah mama yang mamahnya gitu. Jadi sih udah enggak usah khawatir. Yakinlah Ais akan menjadi anak yang sukses nantinya. Ya, terus ya, udah. Oke.